Hai, halo siswa Bapak yang ada di rumah. Lanjut kita belajar pembelajaran dalam materi ceramah. Setiap kali kita bertemu, untuk pertemuan yang Bapak bawakan masih tetap di dalam pembelajaran materi ceramah. Kemarin saya sudah sampaikan kepada siswa Bapak yang ada di rumah bahwa ceramah ini adalah sesuatu hal yang dilakukan di depan orang banyak. Nah, sekarang di dalam ceramah banyak teknik yang dilakukan para penceramah. Kamu sudah pernah melihat para penceramah ataupun para yang sering melakukan berpidato di depan orang banyak teknik yang mereka lakukan atau metode yang mereka pakai. Untuk itu kita akan singgung pembelajaran ini melalui metode-metode yang dipakai di dalam ceramah. Dan juga kamu harus tahu mana yang akan kamu gunakan yang terbaik, yang kamu rasa baik, yang kamu rasa tidak baik. Artinya kamu bisa berceramah itu mengeluarkan ekspresi yang baik sehingga para pendengar bisa melihat kamu dengan baik juga. Nah, untuk itu mari, yang dikatakan dengan ceramah ini adalah sesuatu hal yang berbicara kepada orang banyak. Di depan orang banyak kamu melakukan penyampaian sebuah informasi, ataupun boleh kamu lakukan pengajakan secara persuasif. Ada yang kamu bujuk melalui apa yang kamu sampaikan, maksud tertentu untuk kamu bisa sampaikan kepada orang-orang yang ada di sana, maka mereka akan mengerti, bisa melakukannya, yang disebut dengan ajakan. Nah, himbauan ini biasanya terdapat di dalam ceramah. Mari siswa Bapak yang ada di rumah perhatikan, ada metode-metode yang dipakai para penceramah. Metode apa? Yang pertama kita lihat metode impromptu. Jadi impromptu ini mengatakan kepada orang-orang yang melakukan suatu ceramah tanpa ada persiapan apapun. Jadi tidak ada yang dipersiapkan. Boleh kita katakan metode ini mengarah kepada orang-orang yang secara mendadak ditugaskan untuk berceramah. Nah, biasanya metode impromptu ini tanpa persiapan. Maka untuk itu, ya kalau kita ketahui tanpa persiapan, saya berceramah tanpa persiapan, ada kemungkinan hal yang tidak baik. Mengapa demikian? Dilakukan secara mendadak atau disuruh secara tiba-tiba, dia disuruh untuk berceramah di hadapan orang banyak tanpa ada persiapan. Tanpa persiapan pasti ada sesuatu hal yang akan membuat kesannya tidak baik. Untuk itu, jika siswa Bapak semuanya kamu melakukan metode impromptu ini, harus memang benar-benar kamu yang sudah terampil, yang sudah biasa menjejaki atau menapaki dunia ceramah. Jika kamu masih permulaan, maka kamu jangan dulu untuk pakai yang ini. Biasanya metode tanpa persiapan ini itu dilakukan orang yang sudah memiliki jam terbangnya tinggi. Artinya dia sudah biasa dengan dunia ceramah tanpa ada yang disampaikan kepada si penceramah. Dikasih clue dia untuk
berceramah tentang apa. Nah, setelah di tempat barangkali dia disuruh untuk berceramah dan dia tidak tahu sama sekali sebelumnya bahwasanya yang akan dibawakannya adalah ceramah tentang ini contoh. Maka tidak ada persiapan. Dia mengandalkan dengan apa yang sudah pernah dia lakukan, pengalaman. Artinya orang-orang yang sudah berpengalaman dan memiliki kosa-kosa kata yang begitu baik. Bahasa-bahasa yang sudah pernah ia keluarkan dan dia ingat untuk disampaikan kembali jika nanti suatu saat ada orang mengajak dia untuk berceramah di depan orang banyak tiba-tiba, bukan secara disampaikan 2 hari sebelum berceramah ataupun 1 hari sebelum berceramah. Yang kedua, ada dikatakan dengan membaca naskah. Nah, barangkali ini sudah sering kamu lihat bagi para pembaca yang menyampaikan sebuah naskah, pastinya lah ini terkesannya akan menjadi sebuah hal monoton. Jika kita membaca teks naskah, maka kita akan terpaku kepada naskah. Hanya barangkali sesekali kita menyampiri pandangan para pendengar atau orang-orang banyak yang ada di hadapan kita. Bagaimana membaca? Seperti itulah kira-kira untuk membaca naskah pada saat berceramah. Apakah ini baik digunakan dalam ceramah? Baik, semua metode yang akan saya sampaikan itu ingat semua baik. Tapi ada hal yang harus kamu ambil, manakah yang lebih baik dari yang saya sampaikan ini. Untuk itu kamu siswa Bapak seluruhnya, maka kamu bebas memilih metode apa. Jika kamu rasa kamu memakai metode ceramah impromptu itu baik, maka itu yang kamu pakai. Jika kamu merasa membaca naskah baik, maka pakailah. Tetapi gunakanlah jika kamu membaca, jangan menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik dalam hal pembacaan naskah. Naskah itu kamu tidak boleh membaca cepat. Kamu membaca bukan hanya membaca, tetapi kamu harus bisa membacakan. Membacakan ini artinya menyampaikan sebuah informasi itu dengan benar. Di mana harus ada penekanan nada, di mana harus berhenti, di mana harus menyatakan penegasan. Untuk itu siswa Bapak membaca naskah ini adalah orang-orang berceramah pun boleh. Di sini dikatakan ada yang dinamakan menghafal. Nah, menghafal ini adalah satu bagian juga di dalam ceramah. Berpidato juga boleh dengan teknik, dengan metode menghafal. Kalau saya mau berceramah, saya boleh juga metode menghafal. Saya hafal semua materi, saya hafal semua teksnya, apa yang mau saya akan sampaikan di depan orang banyak. Inilah yang dikatakan dengan menghafal. Jadi menghafal ini usahakan kamu pakai teknik juga menghafal. Jika kamu menghafal secara keseluruhan semua kosakata yang ada di dalam, maka juga kamu harus memang benar-benar meyakinkan dirimu bisa menghafal itu tanpa ada lupa. Saran Bapak, jika kamu metode menghafal, maka yang kamu hafal itu tidak harus terpaku mati. Terpaku mati jika titik
di pada barisan 1, kalimat 1. Apakah kamu hafal semua? Itu saran saya tidak perlu kamu hafal, tetapi kamu mengerti alur naskah tersebut. Jadi di paragraf 1 bercerita tentang ini, paragraf kedua atau kalimat 1, 2, kamu ambil inti-intinya saja, lalu kamu bisa mengingat itu, menyampaikan kembali kepada para pendengar. Metode menghafal ini juga dipakai kerap orang-orang yang berceramah. Nah, yang terakhir di dalam metode ceramah ada yang perlu kamu ketahui. Biasanya juga banyak para penceramah mengungkapkan ceramah tersebut melalui metode mencatat gagasan penting di dalam suatu ceramah tersebut. Artinya yang dicatat ini boleh dikatakan dua hal ini adalah hal yang terlibat di dalam penyampaian mencatat gagasan penting di dalam suatu ceramah. Siswa Bapak seluruhnya, nah, gagasan yang kamu catat adalah contoh garis besar ataupun gagasan pokoknya. Yang penting-penting saja kamu tuliskan, kamu catat, lalu kamu boleh membaca dengan sesekali. Contoh saya katakan, nah, saya coba untuk ke dalam contoh narkoba. Saya bawa teks ceramah mengenai sebuah cerita tentang narkoba. Yang kita ketahui narkoba ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan generasi muda. Saya buat contoh untuk kerangka atau garis besarnya, boleh juga dikatakan gagasan pokoknya, gagasan pentingnya yang kamu bawakan di dalam ceramah. Dan ini sesekali boleh saya lihat pada saat berceramah di atas mimbar. Tidak ada kata untuk menyalahkan ini semua, tetapi kamu yang kamu ingat ini adalah gagasan-gagasan penting ini kamu sudah harus paham mengembangkan dari setiap poin-poin yang kamu tuliskan, garis-garis besarnya. Contoh saya bawa sebuah cerita ceramah tentang narkoba. Narkoba garis besarnya saya buat zat berbahaya. Saya boleh kembangkan. Di dalam narkoba ada sebuah zat berbahaya yang akan mengganggu kesehatan para generasi muda ataupun manusia yang mengkonsumsinya.
Nah, jika kamu sudah menggunakan narkoba, maka akan bisa mempengaruhi kinerja dari saraf-saraf yang normal tadi, sehingga menjadi lebih cenderung kepada agresif yang di luar batas standar atau di luar batas normal. Generasi muda akan semakin terancam diakibatkan oleh adanya atau hadirnya sebuah narkoba di suatu negara. Kita tidak boleh untuk menganggap sepele dengan narkoba. Kita tidak ketahui apakah narkoba ini bisa menjamin untuk kesenangan para si pengguna. Untuk itu banyak negara yang mengalami keterpurukan karena generasi muda sudah habis diratakan oleh narkoba yang tidak memiliki masa depan lagi, hanya memiliki kesenangan masing-masing. Maka tidak ada niat untuk memajukan sebuah negara. Nah, disitulah letak keterancaman atau keterpurukan dari sebuah negara, diakibatkan generasi muda yang semakin memprihatinkan. Untuk itu, mari generasi muda, kamu adalah generasi bangsa penerus dan memajukan sebuah negara. Baik, terima kasih. Itu adalah untuk sebuah cerita singkat dari ceramah yang saya sampaikan. Saya tidak berceramah, tetapi saya mengembangkan ini. Jika kamu berceramah harus didukung dengan suatu ekspresi. Nah, saya hanya menyampaikan di sini. Saya hanya mengatakan kepada kamu nomor 4 metode ceramah itu gagasan penting, narkoba, zat berbahaya, generasi semakin terancam, keterpurukan suatu negara. Inilah gagasan pentingnya. Nah, siswa Bapak seluruhnya, jadi metode ini boleh kamu pakai yang mana saja menurut kamu yang baik. Tidak selalu kamu katakan metode membaca naskah itu adalah sebuah ceramah yang paling mudah, yang kamu rasa itu bisa kamu lakukan. Namun kalau untuk metode improv itu tidak bisa kamu lakukan. Bukan seperti itu. Bapak sarankan jika kamu untuk berceramah, usahakanlah dengan mencatat gagasan penting. Jadi apa yang kamu latih, kamu harus berlatih untuk bisa mengembangkan dari gagasan-gagasan pokok ini, gagasan-gagasan penting atau yang dikatakan dengan garis besarnya. Untuk itu, siswa Bapak semua, perhatikanlah metode ini. Manakala nanti Bapak menyuruh kamu untuk berceramah di dalam durasi video singkat, maka kamu boleh memilih metodenya. Jika kamu membaca, ya gunakan intonasi. Untuk itu mari perhatikan. Jadi di dalam berceramah ada yang perlu kamu perhatikan. Apa saja? Yang pertama, hal yang kamu perhatikan dalam berceramah, menguasai materi. Jangan sampai kamu teledor, tidak menguasai materi meskipun kamu tanpa persiapan. Bagaimana menguasai materi tanpa persiapan? Barangkali kamu di tempat sudah dikasih materi, tapi diberi waktu untuk 5 menit. Kamu mengetahui teks ceramah harus cepat, harus bisa kamu kuasai. Dengan cara apa yang kamu lakukan itu tergantung pada kamu. Maka jika kamu memakai teks yang dikatakan dengan impromptu, maka kamu harus cepat menguasai materi. Yang kedua,
kamu berceramah harus memiliki intonasi dan mimik wajah atau mimik gestur tubuhmu yang sebagai pendukung di dalam penyampaian ceramah. Jangan kamu berceramah mengatakan mari. Kamu katakan kata mari kata mari ini, contoh ada di dalam teks ceramah, katakan mari, mari. Tidak seperti itu. Coba kamu katakan, mari, ikuti. Jangan pernah berpikir dengan kesan yang negatif. Ceramah ini hanya untuk kamu, masa depan, dan generasi bangsa. Nah, seperti itu, ya, siswa Bapak. Ini adalah ekspresi, gestur tubuh kalau boleh, mimik wajah, intonasi. Jangan katakan mari, mari. Oke, paham ya? Nah, di sini kamu boleh mengetahui setiap budaya akan berbeda cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi, saya suku Batak, beda berkomunikasi saya berbeda dengan suku yang lainnya, suku Jawa. Yang mana kita dikenal dengan suku Batak ini adalah logatnya begitu keras. Sementara kalau Jawa lemah lembut. Nah, jika kamu berceramah di depan orang banyak yang bersuku Jawa, silahkan kamu berintonasi yang lembut tapi tegas. Bukan berarti keras, lembut tapi tegas. Untuk itu inilah yang dikatakan dengan setiap budaya akan berbeda cara berkomunikasi. Kalau mereka di sana dikatakan nge, ya, maka di Batak ya mengatakan tidak, tidak. Di orang Batak ada sedikit intonasi penekanan yang begitu keras dan suara. Jika kamu memiliki suara yang begitu keras, maka ada baiknya kamu kurangi dari seperti biasa. Jika suku yang kamu hadapi adalah suku yang berbeda dengan kamu, maka untuk itu kamu harus lihat siapa yang menjadi pendengar, ya. Nah, yang keempat, tidak bertele-tele. Jadi tidak bertele-tele ini kamu harus memang memperhatikan kosakatamu yang tidak terus berulang-ulang. Tadi sudah disampaikan, diulangi sampai 4 kali. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi dengan jelas dan santun. Jadi kamu berbicara itu bukan untuk kamu sendiri, tetapi di hadapan orang banyak. Nah, dibutuhkanlah di sana yang dikatakan intonasi dan mimik pendukung supaya mereka tertarik. Dia merasa nyaman, dia merasa enak meskipun ceramah kamu itu panjang. Jangan juga kamu mengatakan ini sampai ceramahnya tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kamu mengatakan itu tidak menyinggung perasaan. Jadi kamu tidak menyinggung perasaan siapapun yang menjadi pendengar. Banyak para penceramah yang membuat ceramahnya menyinggung perasaan orang lain, bukan untuk mengajak,
untuk ke hal yang positif. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada materi ceramah ini. Bapak harap nanti kamu bisa belajar di rumah dan berlatih sebelum Bapak tugaskan kamu untuk berceramah. Siswa Bapak seluruhnya tetap jaga kesehatan dan kamu harus jaga diri supaya kamu bisa terus aktif dalam pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Kamu di rumah juga tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.